Xiao Yan tetap di dalam Falling Star Pavilion sementara dia menunggu dokter peri kecil untuk kembali. Sambil menunggu, Xiao Yan tidak melatih dokinya. Sebaliknya ia mengalihkan perhatiannya ke pelatihan jiwanya. Kekuatan spiritual seseorang terkait dengan tingkat seorang alkemis. Sejak roh Xiao Yan telah maju ke keadaan jiwa, dia tidak terlalu memperhatikan hal itu karena perlu melatih dokinya. Lagi pula sebagai alkemis tingkat 8 mereka dari generasi yang sama di dataran tengah yang bisa mengalahkannya sangat jarang, tetapi setelah mendengar penjelasan Yao Lao, ia mengerti bahwa pencapaian kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Level alkemisnya saat ini nyaris tidak bisa masuk ke dalam 5 besar generasi muda dalam klan Yao yang misterius itu. Fakta ini yang telah diucapkan dari mulut Yao Lao, karena Yao Lao telah meninggalkan tekanan besar pada Xiao Yan. Xiao Yan mengerti bahwa ia mungkin akan melakukan kontak dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tidak peduli apa masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Yao Lao kehilangan muka. Karena itu dari cara dia melihatnya sekarang, seorang alkemis tingkat 8 sedikit tidak memadai. Ketika berbicara tentang menaikkan tingkat seorang alkemis, itu tidak diragukan lagi berarti meningkatkan status kekuatan spiritual seseorang. Namun 4 kondisi spiritual yang hebat bukanlah hal-hal yang dapat seseorang naikkan hanya karena ingin di saat Xiao Yan berada di kondisi jiwa dalam 4 kondisi spiritual besar. Namun ada sangat sedikit orang di Central Plains yang tahu cara melatih jiwa seseorang. Di antara orang-orang yang dikenal oleh Xiao Yan, jumlah orang yang rohnya telah melampaui keadaan jiwa dan melangkah ke negeri surgawi tidak akan melebihi jari seseorang, karena 3 kepala raksasa Pil Tower memiliki kemampuan ini. Yao Lao, yang saat ini maju ke kelas Banseng juga termasuk dalam kategori ini. Meskipun ini masalahnya Xiao Yan yakin bahwa mereka masih di negara surga. Adapun keadaan yang sangat misterius kemungkinan benua ini tidak memiliki seorang alkemis di tingkat ini. Tingkat alkemisku saat ini seharusnya berada di puncak level 8 tingkat awal. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi di dalam ruangan yang sunyi. Biasanya seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat pil petir 4 warna dapat dianggap berada di puncak level tingkat 8 awal. Meskipun pil lightning yang menarik Xiao Yan selama pil gathering memiliki 5 warna, warna terakhir tidak terlalu murni. Oleh karena itu ia hanya menempatkan dirinya di puncak level 8 tingkat awal. Menarik warna pil lightning tambahan untuk pil obat dalam tingkat 8 melibatkan kesenjangan besar yang sejauh langit dan bumi. Oleh karena itu, beberapa guru alkemis yang bisa menarik pil petir 5 warna berada di tingkat menengah tingkat 8. Hanya jika seseorang menarik pil lightning 8 warna atau lebih yang bisa disebut alkemis tingkat lanjut. Namun orang-orang di tingkat ini adalah keberadaan yang dapat dihitung dengan jari seseorang bahkan di dalam Pil Tower. Semangatku harus menjadi bagian dari tahap Soul State awal. Dalam hal kekuatan spiritual saja bisa dibandingkan dengan para ahli status jiwa perantara lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak banyak melatih rohnya selama periode waktu ini. Dengan demikian kemajuan spiritualnya cukup lambat. Tampaknya dia perlu memotong lebih banyak waktu di masa depan. Tidak boleh ada pilih kasih antara doki dan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, dua hal ini sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tangannya ketika dia memikirkan hal ini. Sebuah gulungan yang terbentuk dari kulit kuno muncul di tangannya. Kulit gulungan itu berwarna kuning gelap. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu sudah ada sejak lama. Xiao Yan hati-hati membuka gulungan itu. Tidak ada karakter yang muncul di sana. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat ini. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, perlahan-lahan menutupi gulungan itu. Menyusul kehadiran kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa riak tak terlihat diam-diam terbentuk di kulit. Kemudian, gelombang demi gelombang informasi mengalir ke pikiran Xiao Yan melalui jiwanya. Keahlian jiwa-jiwa tunggal yang hebat. Informasi mengalir ke kepala Xiao Yan dan segera berubah menjadi karakter misterius besar yang muncul jauh di dalam benaknya. Setelah pemeriksaan yang cermat, terungkap bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Metode pelatihan jiwa ini adalah hadiah yang telah diperoleh Xiao Yan sebagai juara dari Pil Gathering. Xiao Yan sudah sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, tapi dia belum secara resmi melatihnya. Dia akan melakukan perjalanan ke alam Gu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui di sana.
Jelas tidak salah untuk sedikit lebih siap. Yao Lao juga telah mempelajari apa yang disebut keterampilan jiwa-jiwa besar. Penilaiannya tentang itu tidak buruk. Bagaimanapun, benda ini adalah objek dari zaman kuno. Pelatihan spiritual pada zaman kuno terdiri dari sejumlah aspek dibandingkan dengan generasi metode Qi di masa depan. Oleh karena itu Xiaoyan keberatan mempraktikkan metode Qi ini. Baik metode pelatihan rohaninya dan keterampilan jiwa-jiwa hebat ini memiliki kelebihan mereka sendiri. Xiaoyan menutup matanya, dan pikirannya tenggelam dalam metode pelatihan jiwa yang misterius. Itu sangat lama sekali, sebelum Xiaoyan perlahan merembukanya gulungan. Keterampilan jiwa tunggal hebat ini penuh dengan aspek unik. Tidak heran itu adalah hadiah dari juara pengumpulan pil. Beberapa baris formula kata yang saya peroleh, lusuh dibandingkan dengan ini. Xiaoyan dengan hati-hati mempelajari keterampilan jiwa-jiwa besar. Xiaoyan secara bertahap menyentuh sesuatu sambil melatih kekuatan spiritualnya. Xiaoyan bukan orang baru. Dengan kontrol atas jiwanya berada pada tingkat Grandmaster. Formula pelatihan keterampilan jiwa-jiwa besar mungkin tidak jelas, tetapi tidak sulit baginya untuk memahaminya. Setelah beberapa pemikiran, setelah itu di area di mana dia telah hilang di masa lalu tiba-tiba terbuka. Perasaan yang penuh wawasan itu setelah memecah awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Sementara Xiaoyan merasa senang dengan kekuatan spiritual yang tersisa di antara alisnya perlahan mulai berputar. Perasaan mati rasa samar-samar dipancarkan dari antara alisnya. Setelah itu Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang tidak biasa dipancarkan dari alisnya. Udara di sekitarnya berdesir saat serpihan kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Setelah merasakan perubahan ini, Xiaoyan perlahan menarik napas dalam-dalam di atas perasaan kaget di dalam hatinya mulai muncul. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah memiliki metode Qi yang lengkap? Tidak heran para alkemis dari zaman kuno berada di masa kejayaan mereka. Metode pelatihan kekuatan spiritual kuno ini penuh dengan aspek unik. Dengan metode pelatihan lengkap ini, pelatihan spiritual Xiaoyan, masa depan akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika saya cukup beruntung, kondisi spiritualnya akan dapat mencapai kondisi jiwa menengah. Pada saat itu untuk memurnikan pil obat dengan lebih dari 5 warna pil lightning tidak akan mustahil. Ekspresi kegembiraan memenuhi area di antara alis Xiaoyan. Kejutan yang diberikan keterampilan jiwa-jiwa besar ini memberinya jauh melebihi apa yang dia harapkan. Pada saat ini, dia menyesal tidak melakukannya sebelumnya. Kalau tidak kekuatan spiritualnya akan melangkah ke tingkat status jiwa menengah. Tentu saja penyesalan ini hanya berlangsung sebentar sebelum menghilang. Sulit untuk mencapai segalanya. Selama periode waktu ini, Xiaoyan mungkin telah mengabaikan pelatihan kekuatan spiritual, tetapi peningkatan dalam hal Doqi cukup menyenangkan. Dalam waktu singkat 2 tahun Xiaoyan telah naik dari puncak kelas Douzong ke status bintang 5 Douzun saat ini. Kecepatan ini bisa menebus semua kerugian. Xiaoyan hanya tersenyum puas setelah dengan tegas mengingat semua informasi dalam Grid Single Soul Skill. Xiaoyan mengembalikannya ke storage ring dan sekali lagi memfokuskan pikirannya pada metode pelatihan. Ini berlanjut selama beberapa jam sebelum dia membuka matanya dengan cara yang segar. Efek ajaib di luar dugaanku. Xiaoyan memuji dengan mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Gulir merah cerah sekali lagi muncul. Menyusul munculnya gulungan ini, gelombang energi api yang meluap keluar. Gulir merah cerah ini adalah gulir yang diambil Xiaoyan dari Doseng. Namun itu telah disimpan di cold storage oleh Xiaoyan setelah dia mendapatkannya. Bagaimanapun, semuanya tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan Great Heaven Creation Palm, tetapi dia baru saja mengingatnya. Benda ini pada akhirnya adalah objek milik Doseng dan tidak akan jelek. Tidak ada yang buruk dalam memiliki lebih banyak teknik di tangan seseorang. Earth Resolve Flame keterampilan Do kelas tinggi di kelas ini. Itu dilepaskan melalui metode yang aneh. Doqi seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran karena memberikan pukulan fatal kepada pihak lain. Keterampilan Do ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Semakin dekat adalah ke daerah vulkanik, semakin besar kekuatannya.
Xiao Yan dengan cepat menyerap informasi dalam gulungan merah cerah ke dalam benaknya. Hatinya agak tertarik. Earth Resolve Flame ini tidak seperti keterampilan Dou lainnya yang membutuhkan penumpukan skala besar. Keheningan dan kurangnya aura bisa membuat orang lain lengah. Persyaratan medan tidak menghalangi Xiao Yan. Dia adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. Jika kekuatan api surgawi dituangkan ke dalam aliran gas, kekuatan Dou skill ini akan menjadi lebih kuat. Memang layak terpisah dari koleksi elit Dou Sheng. Itu jauh dari biasa. Xiao Yan memuji dengan lembut. Dia sadar bahwa dia telah menambahkan tugas lain, untuk berhasil mempelajari apa yang disebut Earth Resolve Flame. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiao Yan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih Great Soul Skill dan Earth Resolve Flame selama waktu ini. Dia lupa tentang makanan dan tidur, tetapi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dua keterampilan ini. Ketika latihan pahit ini berlanjut ke hari ke-8, aura yang akrab akhirnya muncul dalam akal sehatnya. Aura itu milik dokter peri kecil. Dia telah benar-benar menjadi sekuat ini, ya. Bahkan dengan temperamen Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup udara lembut ketika dia merasakan tingkat kekuatan